Wih, bagus lah kerajinan nih. Oh, kita mood yuk. Yuk, kita ngajak kawan-kawan kita dulu loh. Oh, Woi, sini lo nengok kerajinan nih. Kerajinan apa? Apa, woi? Kerajinan dari bahan alami lah. Ada yang tahu udah di mana tempat lo? kayak ada nama nggak deh, woi? Oh, besok kan kita ke situ. Yo, saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asik kuni lah, woi, rumah amang ya. Oh, apa dah? Awo. Alhamdulillah kaya ah. Yuk, coba kita masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, masalah. Duduk. Apa maksud ke tujuan kak nih yang sebenarnya datang ke tempatku nih? Oh, kami dari SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, Pak. Nah, mengenal lebih jauh tentang kerajinan tangan ini yang bernuansa tradisional. Oh. Kalau untuk kerajinan ya inilah beli ya barang bahan baku seperti inilah. Kalau kita ke hutan bayi macam mana barang bentuk tumbuhan seperti apa kalau aku baca cerita ke Ika. Oke. Kita di situ. Karena kalau untuk kerajinan tadi nih yang kami bikin kan buat kerajinan ini berbasis tradisional seperti yang Ika lihat-lihat di YouTube atau di Facebook seperti itulah. Ini lah barangnya seperti ini. Bikin ini bahannya 4,5. Ini jadi ya 9 kerangka. Kalau aku jelas ke Ika macam mana cara ya cara nyusun. Nah, coba ambil dua batang dulu yang sampai panjangnya bikin tanda plus. Nah, kemudian perkalian dibalas jadi 8 arah mata angin. Nah, baru yang setengah tadi yang pendek untuk minus ini. Oh, di sini. Oke. Nah, baru ambil yang kecil yang halus seperti ini, taruh di atas seperti ini. Di pinggir nih ya. Ini baru zigzag, dibikin zigzag. Nah, turun, naik, turun. Nah, inilah hasilnya yang kita buat tadi rumus seperti ini. Nah, seperti Spiderman, sarang Spiderman. Nah, terus inilah jadilah terbentuk. Kalau kita nak bikin apa, misal guci, tudung saji, pas bunga, topi itu jadi baik dengan nih, kecuali tas dengan bola. Nah, kecuali tas dengan bola, beda rumus. Nah, seperti itu. Dari kapan Bapak mulai bikin nih? Kalau bikin ini dari tahun 2013 aku bikin Rame ya. Lame. Motivasi Bapak atau apa? Inspirasi Bapak bikinnya apa? Kalau inspirasi ku bikin nih, ku kepengennya kalau daerah luar punya ciri khas, maka ku ingin Bangka Belitung juga ingin punya khas. Dan terus karena aku sering keluar daerah, maka ku ngelihat kerajinan dari masing-masing daerah tuh ada. Nah, terus ku berpikir apa salah kalau kita babal ADG macam tuh. Nah, kalau terinspirasinya sih inspirasi untuk bikin nih ya seperti itu waktu aku lagi pegawai di Pelawan dulu. Itu kan tempat wisata.
Cuman saya di cenderamata macam tuh, jadi ku bikin nih. Apa nama tumbuhan nih, Pak? Namanya tumbuhan nenek kalau kita orang kampung nyebutnya kekembat. Terus kalau Indonesia canar. Kemudian kalau nama latinnya Semilac leucophylla. Ketilon tuh apa ya, Pak? Ketilon. Kalau ketilon nih ketilonnya Tuh. itu kata bahasa asli Bangka Melayu Bangka Belitung. Walaupun istilah ada provinsi-provinsi lain yang berbasis Melayu tapi pakai kalimat ketilon gitu. Kita ngasih tahu ketilon tuh. Jadi ketilonnya artinya kalau kata orang tua dulu artinya ngemalu. Ngemalu. Ngapa aku sebut ngemalu? Karena yang namanya kekembat nenek dulu dipakai orang untuk berhenti rumah tangga, tapi sekarang ku muncul lagi. Tapi ku buat bukan jadi penanti rumah tangga, tapi ku buat jadi cenderamata. Kalau penanti rumah tangga tuh untuk orang bikin sauki dulu. Selain dibikin sauki, kekembat biasanya dibikin apa Pak orang zaman dulu? Kalau orang dulu menurut cerita sebelum kita mengenal dunia kantong plastik, ini nih dia kan pacak dibikin jadi tali nih. Bentuknya kan macam tali. Maka nenek digunakan untuk tusuk ikan. Tusuk ikan. Jadi orang jualan ikan dulu bukan Main pakai kertas, tapi pakai tusuk. Asal secucuk tuh serunteng tuh berapa ditukar beras berapa, misalkan ditukar dengan sayur berapa, macam tuh. Kalau ditukar baju berapa. Untuk tuh sudah itu ada yang namanya dulu orang mentandi mulut burung. Itu tuh untuk ikat tali burung, kaki burung. tali Tali kekembatnya untuk Ikat untuk ikat tali kaki burung tadi. Seperti itu guna dia nih. Gantungan yang macam nih berapa ya Bapak jual, Pak? Kalau gantungan kunci apapun bentuk rata-rata 10.000 ku jual lah. Kalau topi, Pak? Kalau topi ini kalau yang ukuran kecil macam ini 100, tapi kalau yang ukuran punya orang dewasa macam tuh itu 150. Macam tuh. Lampu ataupun vas bunga tuh, Pak, berapa ya? Kalau lampu nih yang macam nih 150, kalau yang macam nih 50, ada yang besaran dikit dari sini 100. Terus kalau pas bunganya yang ada bunga macam ini rata-rata kami jual 60.000. Macam tuh. Kalau teko nih, Pak? Kalau teko ini 300 sampai 350. Kami tak suka jual mahal macam orang tuh, karena bagi kami kalau barang tuh laku kami baca belanja. Inti macam tuh. Pun kami berjual murah bukan berarti murahan, tapi kami pengen cepat orang tahu siapa ketilon tadi. Seperti itu. Dan dimanaikan ke ketilon tuh ya di sini ketilon. Maksud kami macam tuh. Jadi artinya kami berjual tuh murah berarti bukan murahan. Pak, gimana cara pemasaran? Sejauh mana pemasarannya? Kalau cara pemasarannya kami ya macam-macam lah. Ada yang lewat sosmed seperti Facebook, kayak yang lain-lainnya. Tapi salah satu Facebook yang kami ini pakai sekarang ini. Terus kalau yang lah tahu misalnya ada yang kami pakai momen pameran, terus ada yang datang ke kampung kami, misalnya datang ke rumahnya, tamu-tamu yang dibawa oleh orang dinas pariwisata ke kami dan diperkenalkan produk kami lewat dinas, macam tuh. Jadi intinya dari mulut ke mulut, dari sosmed, kalau pemasaran tulah jauh sejauh mana, alhamdulillah sering orang mau orang Bangka Belitung sendiri kalau main ke Jakarta beli oleh-oleh di sini. Nah terus kalau dari turis-turis tadi
ada yang datang ke sini langsung dibawa orang macam tuh deh. Dikenalkan ke kami seperti itu cara pemasaran. Alhamdulillah sih, misal kayak teko nih lah yang seingat Bapak lah 3 perwakilan lah negara Perancis, ada dulu Siko, terus ada orang Jepang dengan orang Uzbekistan beli miniatur nih. Jadi kuagi Siko nih lah yang 3 dagi macam tuh. Nah, kalau lampu tidur nih banyak sih lah, misalnya untuk hadiah orang ulang tahun, seperti itu. Pak, jadi Pak kami nak tahu tumbuhan bahan baku bikin nih Pak. Dahar saya. Jadi saya justru Ika lebih banyak tahu itu lebih bagus. Itu pun Pak penasaran Pak ingin batangnya cuma nih Pak. Dahar dah. Kau lebih ingin kalau Ika lebih ingin tahu lebih banyak tahu. Sebilena. Sekarang nih Pak, yuk. Iyo. Nah, ini tumbuhan yang keteko tadi untuk bahan baku kerajinan tuh. Nah, ini bagi yang agak muda, bagian pucuk. Nah, biasanya dulu digunakan untuk kalau dipatahkan ada getahan ya nih, ada berair. Ini nih untuk di ke kepala budak. Nah, untuk nyubur rambut. Untuk nyubur rambut. Ini. Dan terus ini lum pacak diguna untuk bikin kerajinan, lum pacak dipakai. Nah, yang pacak dipakai lah setua ini. Lah seumuran macam nih. Nih. Jadi ciri-ciri ya yang namanya kekembat itu atau canar, berduri, berbulu dan berdaun lebar. Dan oleh latinnya seperti yang ku sebut tadi di rumah Semilac leucophylla. Untuk cara ngambil nih cara seperti ini, dibuang dulu duri ya biar kita tidak sakit nigang, biar kita tidak tikam duri ya. Nah seperti ini. Nah, laman untuk dipegang baru potong ambil seperluas baik. Artinya kita ngambil sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita ngambil, kita makai hasil hutan tanpa harus merusak hutan. Macam tuh. Setelah ini kita langsung ke cara ngebelah untuk bikin ukuran apa yang kita nak dengan ukuran kita nih, ukuran kerajinan kita yang nak kita bikin. Gak payah kan? Ini kayak bambu, tapi memang kayak bambu daging. Ya bambu daging tuh. ini daging getah. Nggak deh, boy. Udah habis. Jadi sesuai dengan apa keinginan kita ini ya. Oh, kayak bambunya. Artinya tumbuhannya sebenarnya nih tumbuhannya termasuk benalu. Parasit. Parasit karena mengganggu tumbuhan lain. Seperti ini. Jadi daripada ada berguna, kita guna lagi. Kalau orang dari rotan kita pakai ini, karena rotan lah mulai langka. Benar. Jadi kita pakai ini biar tidak sama produk. Maka juga seperti ini. Mudah didapat Pak. Mudah didapat, praktis. Kalau untuk keras, kalau kita bisa menggunakan vernis seperti itu, yang pasti yang ada di rumah tadi. Untuk pengeras ya. Untuk pengeras. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita bikin gantungan kunci ya seperti inilah. Artinya bahan ini kalau kita bikin halus maka hasil akan lebih halus, maka akan lebih bagus lagi. Cuman tingkat kerumitannya memang lebih meningkat seperti itu. Mari lestarikan kebudayaan Bangka Belitung dengan belajar membuat kerajinan tangan yang berbasis tradisional.